Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas kesebangunan dan kekongruenan, lanjutan dari materi yang sebelumnya. Untuk materi kesebangunan bangun datar, kita telah membahas dua bangun datar yang sebangun, kemudian dua segitiga yang sebangun. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Ini ya. Subbab yang ketiga adalah kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, ini segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku A, B, C. Dalam segitiga siku-siku terdapat kesebangunan khusus seperti gambar di samping. Segitiga ADB, ya, segitiga ADB ini, yang ini. Dan segitiga CDA yang kecil di bawah ini merupakan segitiga yang sebangun. Maka berlaku AD berbanding DC itu akan sama dengan BD berbanding AD. Maka jika kita akan mencari garis AD ini garis perpotongan kesebangunan ini ya, kalau dalam segitiga siku-siku, untuk mencari AD maka kita bisa mengkalikan BD dikali DC. Nah, ini ya. AD kuadrat sama dengan BD dikali DC. Sehingga nanti kalau AD sama dengan akar dari BD dikali DC. Ini kalau misalkan untuk mencari AD-nya saja pangkatnya kita ganti atau kita pindahkan menjadi akar BD dikali DC. Huruf ini tidak berpatokan hanya A, B, C. Bisa saja nanti segitiganya diganti dengan PQR. Atau misalkan ABC-nya, A-nya tidak di sini, sebelah sini ya. Jadi jangan terpaku dengan huruf AD, BD, BC. Sehingga pokoknya kalau misalkan yang ditanyanya garis AD, garis yang ini, maka caranya adalah perkalian kemudian nanti diakarkan yang ini dikali dengan yang ini ya, untuk mencari garis yang tengah ini. Jadi jangan terpaku pada huruf AD, BC yang kayak gitunya saja ya, karena tidak selalu nanti segitiganya ABC, bisa saja segitiganya PQR atau yang lainnya. Sekali lagi, jika yang ditanyakan garis yang ini, garis yang di tengah ini, maka caranya adalah akar dari perkalian D dikali DC yang ini ya. Oke, lanjut. Yang kedua, segitiga ini ya, segitiga sikus-sikus juga. Jika segitiga ADB dan ACD sebangun, maka berlaku AB dibagi BC sama dengan, atau AB berbanding BC sama dengan BD berbanding AB, sehingga AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Nah, jika yang ditanyakannya adalah garis yang tegak, garis AB, nah ini ya, yang tegak ini, maka cara carinya adalah akar dari BC, yang panjang dulu dari ujung ke ujung, dikali BD. Sekali lagi, BC dikali BD. Sehingga di sini AB sama dengan akar dari BD dikali BC. Ya. Lagi, untuk mencari garis yang tegak ini adalah perkalian. Nah, BC dari ujung ke ujung dikali BD. Gitu ya.
Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, jika kita akan mencari, nah, AC akan berbanding DC akan sama dengan CB berbanding AC. Sehingga kalau ditanyanya AC, ini sisi yang sebelah bawah ya, yang ditanyanya AC, itu cara mencarinya adalah akar dari perkalian BC dari ujung ke ujung dikali DC. Maka di sini AC sama dengan akar BC dikali DC. Gitu ya. Sekali lagi, jika yang ditanyakan garis yang bawah ini, maka kita akan mencarinya dengan BC dikali yang DC yang kecil ini ya. Nah, itu untuk mencari sisi-sisi yang belum diketahui dengan konsep kesebangunan bangun datar khusus pada segitiga siku-siku. Nah, kita ke contoh soal ya. Pada gambar di samping, nih diketahui AB garis tegak ya. AB atau garis tegak ini adalah 8 cm. Kemudian AC, ini AC adalah 6 cm. Tentukan panjang BC, kemudian CD, kemudian AD. Menggunakan konsep tadi ya, kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Penyelesaian. Nah, untuk mencari BC, ini kan garis miring ya, garis miring. Garis miring ini kita bisa langsung mencarinya dengan menggunakan konsep teorema Pitagoras ya. Kalau yang ini udah diketahui kan, sisi siku-sikunya sudah diketahui, sisi miringnya yang dicari kita akan menggunakan teorema Pitagoras. Sehingga BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 6 kuadrat sama dengan 36, sehingga 64 ditambah 36 adalah 100. Karena di sini BC-nya masih BC kuadrat, kebalikan kuadrat atau kebalikan pangkat 2 adalah akar, maka BC sama dengan akar 100 sama dengan 10 cm. Maka di sini BC-nya itu adalah 10 cm. Kemudian kita akan mencari CD. Nah, CD ini bagaimana mencarinya? CD ini didapat dari, ini kita pakai rumus yang AC kuadrat. Ini rumus sebelumnya kan seperti ini. Ini yang B, rumus sebelumnya adalah AC kuadrat. Nah, yang ini ya. Jika ditanyakan yang kecil ini, maka caranya adalah ini. B. Kalau ditanya yang ini kan, ini ya, ini ke sini, ini ke sini kan. Nah, AC kuadrat sama dengan BC dikali CD. Sehingga karena kita mau carinya yang CD saja, kita balik saja rumusnya. CD sama dengan AC kuadrat dibagi BC. Seperti yang ini ya. Nah, AC kuadrat dibagi BC sama dengan 6 kuadrat dibagi 10. 6 kuadrat sama dengan 36 dibagi 10 sama dengan 3,6 cm. Itu panjang CD. Kemudian panjang AD. Nah, untuk mengetahui panjang AD, rumusnya kan kalau AD ini BD dikali DC atau CD, begitu kan ya tadi. Di sini ke sini, kemudian dikalikan lagi dengan ini. Nah, untuk mencari BD, nah kita kan sudah ada BC nih, BC 10. Maka BD kita cari dulu BD-nya. BD sama dengan 10 dikurangi 3,6.
yaitu 6,4 cm. Sehingga AD kuadrat sama dengan BD dikali CD sama dengan 6,4 dikali 3,6 ya, karena panjang CD-nya 3,6. Hasilnya adalah 23,04. Sehingga AD sama dengan akar dari 23,04 adalah 4,8 cm. Itu panjang AD. Begitu ya. Nah, setelah kita membahas materinya, silahkan kerjakan latihan soalnya. Ini jangan bingung ya, ini segitiganya hanya dibalik saja, jadi yang sisi miringnya di bawah. Kan kalau misalkan segitiganya diberdirikan, kan menjadi seperti ini, sama saja. Nah, itu kan ya, sisi siku-sikunya C, di sini B, di sini A, di sini D. Begitu ya, kalau misalkan segitiganya diberdirikan. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.